Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi nih di channelnya Ajak Gijik Explore. Ya buat teman-teman jangan lupa bantu like and subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Ajak Gijik Explore teman. Jadi saat hujan turun dengan intensitas tinggi, kondisi Kali Srengseng kembali memprihatinkan. Debit air meningkat hingga meluap ke badan kali, membawa serta tumpukan sampah yang hanyut mengikuti arus. Jadi sampah-sampah ini bukan hanya menghambat aliran air, tapi juga memperparah potensi banjir di wilayah sekitar. Di lapangan terlihat masih ada bangunan liar atau bangli yang berdiri di Desa Sukaindah, tepat di bantaran kali teman-teman. Jadi kondisi ini berbeda dengan wilayah Desa Sukamurni, di mana sebagian besar bangli yang sebelumnya berdiri sudah dilakukan pembongkaran sebagai bagian dari penertiban dan normalisasi kali. Perbedaan kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, mengingat tujuan normalisasi adalah untuk mengembalikan fungsi aliran kali agar lebih lancar dan aman bagi semua wilayah tanpa terkecuali. Jadi narasi ini disampaikan bukan untuk memprovokasi atau menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai penyampaian fakta yang terjadi di lapangan. Harapannya informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar penanganan Kali Srengseng dapat dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas. Nah, dan sepertinya air makin meluap, teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini pernah ada rumah mewah yang seharga 500 juta ya. Jadi sepanjang jalur Sukamurni itu, Desa Sukamurni sudah tidak ada bangunan-bangunan yang berdiri, teman-teman. Sedangkan di Desa Sukaindah kita lihat masih banyak bangunan-bangunan yang pada berdiri, belum ada pembongkaran. Mungkin sebagian orang banyak yang bertanya, kenapa normalisasi tidak merata? Nah, ini saya tegaskan sekali lagi, tidak ada unsur provokator. Saya hanya menginformasikan fakta sesuai lapangan. Jadi setelah ekskavator Pademuji pergi pindah ke Karawang, apakah normalisasi terhenti sampai sini, teman-teman? Lalu bagaimana nasib rumah-rumah yang sudah dibongkar, yang khususnya Desa Sukamurni? Sedangkan normalisasi Kali Srengseng itu semenjak ditinggal Pademuji, walaupun ada ekskavator ponton, itu jarang sekali beroperasi. Bahkan hari ini pun ekskavator ponton itu tidak bergerak sama sekali, teman-teman. Nah, ini sampah-sampah yang kiriman dari hulu. Jadi sampah-sampahnya pada nyangkut, teman-teman, di jembatan Al-Husna. Jadi sampah-sampah ini sampah seperti styrofoam, plastik, bahkan pempes. Nah, ini ekskavator sedang berhenti karena emang ekskavator ini banyak berhentinya, teman-teman. Jadi semenjak Pademuji pindah ke Karawang, Kali Srengseng itu tidak ada pergerakan, teman-teman. Walaupun ada ekskavator ponton, banyak berhentinya. Dan sekarang sepertinya ini saya bolak-balik dari sini dari pagi nggak jalan-jalan, posisinya tidak berubah seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi sampah numpuk di jembatan depan Al-Husna, di mana waktu itu ada ekskavatornya Pademuji yang sedang mengangkati sampah-sampah, dan sekarang sudah numpuk lagi, teman-teman. Jadi kolong jembatannya sampai dipenuhi rumput-rumput hidup. Nah, di sebelah kanan juga Sukamurni sudah tidak ada bangunan-bangunan, habis dirobohkan, teman-teman.
Nah, Sukaindah ini masih banyak bangunan-bangunan yang masih pada berdiri. Nah, ke sana juga udah habis bangunan, teman-teman. Sudah tidak ada bangunan yang berada di bantaran kali, khususnya desa Sukamurni. Nah, ini teman-teman, ekskavatornya Bang Doble yang berada di kampung irigasi Gamprit. Bangket dan armnya misah, teman-teman. Ini sudah hampir 1 minggu ekskavator tidak bekerja, teman-teman, karena rusak tuh. Padahal ke sana itu belum selesai, teman-teman. Jadi normalisasi tertunda karena ekskavator rusak. Ini saluran kali yang harusnya dinormalisasi oleh ekskavator. Jadi karena ekskavatornya rusak, jadinya tertunda tuh. Nah, masukin YouTube. Boleh tolong. Nah, ini juga teman-teman. Jadi ini saluran sekunder irigasi Gamprit. Nah, ini yang pengaruh buatan apa? Yang harusnya dinormalisasi. Cuma karena emang ekskavatornya rusak, jadi terkendala atau terhambat. Tuh, kalinya hampir 1 meter. Dan itu kondisi kolong kali sekunder Gamprit. Jadi yang harusnya lebar 4 meter ini tinggal 1 meter, teman-teman. Nah, di sini banyak rumput-rumput liar tuh. Radiator ini mah. Jadi ntar kalau misalkan ekskavator hidup, gubuk-gubuk ini akan dirubuhkan dan ekskavator akan tembus ke sana, teman-teman. Sana itu kampung Gamprit ya. Yang kondisi kalinya juga kecil, bahkan hampir hilang, teman-teman. Jadi kalinya hilang. Nah, ini sudah tidak terlihat seperti irigasi karena ditumbuhi rumput-rumput liar. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu saya meliput tentang normalisasi kali, tentang Bangli, dan tentang ekskavator. Karena memang hujan itu dari pagi nggak berhenti-berhenti, teman-teman. Jadi saya tidak ada ruang gerak, dan ekskavator pun pada libur. Bukannya pada libur sih, karena ekskavator juga nggak jalan.